Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asydaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Al-Mulakhasu fi Syarih Kitab Tauhid. Pertemuan yang lalu masih dalam pembahasan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian ayat dibawakan oleh penulis setelah kita baca. Masuk pada hadis. Dibawakan hadis Abu Sa'id, semoga Allah meridainya, secara marfu. Inna min dha'fil yaqini antur diyan nasa bisakhatillah wa antahmadahum ala rizqillah wa antadummahum ala ma lam yu'tikallahu. Inna rizqallah la yajurruhu khirsu harisin wala yarudduhu karahiyatu karihin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya termasuk lemahnya keyakinan. Engkau cari ridho manusia, rela mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kamu puji manusia atas rizki Allah, kamu cela mereka atas apa yang Allah tidak berikan kepadamu. Sesungguhnya rizki Allah itu tidak Allah berikan karena semangatnya orang yang semangat. Demikian pula tidak terhalangi karena kebencian orang yang benci. Hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Su'ab, juga Abu Nuaim dalam Al-Hilyah. Jamaah hormati, hadis ini menjelaskan kepada kita wajibnya seseorang hatinya bergantung kepada Allah dalam menggapai manfaat ataupun menolak madarat. Rasa takutnya, jamaah hormati, tidak menoleh kepada makhluk pujian ataupun celaan. Jadi kadang orang kalau lemah keimanannya, pujian celaan kepada makhluk itu diukur dengan al-i'ta wal man, pemberian dan tidak memberi. Kalau diberi, dipuji. Wah, orangnya baik, dermawan, bagus sekali. Tapi kalau nggak diberi, cetil, pelit, jelek. Semata-mata hanya seputar pemberian ataupun tidak diberi. Wajib bergantung hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitan hadis dengan bab. Faedah yang bisa dipetik, wajib tawakal kepada Allah. Takut kepada Allah. Mencari rizki dari sisi Allah. Yang pertama, wajib tawakal. Sudah berlalu, seorang dikatakan tawakal kalau ada dalam dirinya 3 hal.
Satu, keyakinan Allah yang maha mampu. Dua, sandaran yang sempurna kepada Allah. Tiga, ikhtiar. Sesuai dengan kemampuan. Itu disebut tawakal. Wajib tawakal hanya kepada Allah. Takut hanya kepada Allah. Demikian pula mencari rizki dari sisi Allah. Mencarinya dari sisi Allah, ikhtiarnya sesuai dengan kemampuan. Ikhtiarnya sesuai dengan kemampuan. Ini pelajaran yang pertama. Yang kedua, ditetapkan takdir. Jamaah hormati, ditetapkan takdir. Semua yang terjadi di muka bumi itu sudah Allah tentukan. Makanya nanti kalau dikasih, jangan lupa berterima kasih kepada Allah. Kalau tercegah misalkan, jangan seseorang mencela sebab. Kadang seseorang mencela sebab. Kalau dikasih yang diuji sebab, kemudian kalau nggak dikasih yang dicela sebab, itu tidak diperbolehkan. Karena semua sesuai dengan ketetapan Allah. Orang yang beriman terhadap ketetapan Allah itu ridho, sabar. Karena dia yakin semua ketetapan Allah itu ada hikmah, ada kebaikan. Ini yang kedua. Yang ketiga, adamul i'timadi alal asbab. Tidak bersandar kepada sebab. Bersandar kepada sebab itu, contoh, misalkan seseorang memiliki usaha. Usahanya lancar. Kata dia, kalau usaha saya ini bangkrut, sudah saya mati. Saya nggak bisa apa-apa. Tidak diperbolehkan bersandar kepada sebab. Karena sebab itu kita lakukan hanya sebagai bentuk ikhtiar. Sandarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh kepada sebab. Makanya nanti kalau seseorang menyandarkan sesuatu kepada sebab, ya, apalagi itu bukan sebab secara syar'i maupun kauni, bisa terjatuh dalam kesyirikan. Bisa terjatuh dalam kesyirikan. Tapi semuanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ketiga. Jadi bisa dibedakan. Kalau sandarannya kepada Allah, tapi sebabnya itu kita upayakan. Kita upayakan. Contohnya begini, orang pengen sembuh dari penyakit. Kesembuhan itu dia sandarkan kepada Allah. Fa'idha maridtu wa huwa yashfini. Tapi sebab kesembuhan dia ikhtiarkan. Misalkan datang ke dokter yang ahli, tapi ingat itu hanya min babil ikhtiar. Cuman usaha. Karena kauniyah Allah itu ada sebab akibat. Kalau seseorang tidak mau ikhtiar kemudian mengharapkan ya kesembuhan, saudara yang saya hormati, berarti dia tidak paham tentang kauniyah. Kauniyah itu ada sebab akibat. Pernah waktu yang lama kita kasih contoh, orang lapar. Disediakan di hadapannya makanan. Sesuai dengan selera dia. Tapi dia tidak mau ikhtiar. Makan dulu mas, katanya lapar. Kata dia, sudahlah pasrah saja kepada Allah. Kalau Allah berkehendak kenyang, nanti kenyang. Nggak mau usaha. Makanan basi tidak akan pernah kenyang nanti. Tapi kalau ada ikhtiar, bismillah, dia masukkan ke mulutnya satu sendok. Saudara yang saya hormati, sebab kekenyangan itu dengan ikhtiar, tapi sandarannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ketiga. Yang keempat, taqdimu ridallah ala ridal makhluk. Mengedepankan ridha Allah atas keridhaan makhluk. Cari ridha Allah. Karena kalau seorang mencari ridha makhluk, sementara Allah murka, saudara yang saya hormati, dalam hadis tadi disampaikan, itu termasuk lemahnya keyakinan. Lemahnya keyakinan. Itu dahulukan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan ridha makhluk. Walaupun orang-orang ketika ada keinginan-keinginan yang bersifat duniawi, kadang muncul sifat penjilat. Penjilat itu mencari ridhonya makhluk, rela dia mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal rezeki tadi disampaikan. Allah tidak akan tarik
Allah tidak akan alirkan kepada orang yang hirsu harisin. Sangat semangat. Sangat semangat. Bukan berarti kalau sangat semangat kemudian nanti Allah akan tarik rezeki kepada dirinya. Sebaliknya, rezeki itu wala yarudduhu karahiyatu karihin. Tidak Allah tahan, Allah tolak karena ada kebencian orang yang benci. Karena kebencian orang yang benci. Dari situ sudahlah ridho Allah Subhanahu wa taala dikedepankan. Yang saya hormati, ini 4 faedah. Setelahnya dibawakan riwayatnya Aisyah. Rasul SAW berkata, "Manil tamasa ridallah bisahatin nas, radhiyallahu anhu wa arda anhu nasa." Siapa yang mencari ridho Allah kemudian mendapatkan murka Allah. Siapa yang mencari ridho Allah mendapatkan amarah manusia. Demi mencari ridho Allah mungkin dimusuhi, dibenci, bahasa orang dibully. Nanti Allah akan ridho, manusia yang marah itu nanti Allah akan jadikan ridho. Tapi sebaliknya, manil tamasa ridon nas bisahatillah. Siapa yang mencari ridho manusia, rela mendapatkan murka Allah. Sakhitallahu alaihi wa ashata alaihi nasa. Allah akan marah kepada dia dan Allah akan jadikan orang yang dia cari ridhonya itu nanti suatu saat akan marah. Akan marah. Hadis ini dibawakan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Saudara yang saya hormati, pelajaran dari hadis ini wajib takut kepada Allah. Mengedepankan ridho Allah atas keridhaan makhluk. Dan ini ciri golongan yang selamat itu cirinya takutnya hanya kepada Allah. Wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Kalau dalam hadis yang lain nanti Nabi katakan la tazalu ta'ifatu min ummati dhahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Senantiasa ada satu kaum yang nampak di atas kebenaran. Tidak memberikan bahaya madarat kepada mereka orang-orang yang menyelisih mereka, orang-orang yang menghinakan mereka sampai datangnya perkara Allah. Wajib takut kepada Allah, mengedepankan ridho Allah dibandingkan dengan ridho makhluk. Walaupun sekali lagi ini bukan perkara yang ringan. Sering kita sama makhluk itu pekewoh, nggak enak hati. Tapi sama Allah nggak pernah pekewoh, nggak pernah pekewoh. Ini pelajaran dari hadis yang pertama. Yang kedua, bayanu uqubati man athara ridon nas ala ridallah. Penjelasan hukuman kepada orang yang mendahulukan ridho manusia atas ridho Allah. Apa balasannya? Allah akan marah. Orang yang dia cari ridhonya nanti akan marah. Saudara yang saya hormati, mendapatkan kemarahan Allah itu sudah hukuman yang sangat-sangat keras. Lah termasuk padanya mendapatkan marah orang yang dia cari ridhonya. Itu menyakitkan itu. Ya, kalau bahasa orang ustak rewangi ngene urung kepeneran. Iya. Sudah totalitas supaya orang meridhoi dia, tapi ternyata Allah jadikan marah kepada dia. Lain sudah, ini kepedihan. Kepedihan. Kalau orang berusaha mencari ridhonya orang, tapi ternyata orang yang dia cari ridhonya malah marah kepada dia. Ini saudara yang saya hormati penjelasan tentang hukuman orang yang mengedepankan ridho manusia. Ketiga, wajib tawakal bersandar kepada Allah. Tawakal hanya kepada Allah, bersandar kepada Allah. Ya sudah, seperti ini ketentuan syariat. Lu nanti, biarkanlah, pasrah sama Allah. Kita berupaya mengikuti apa yang Allah ridhoi. Walaupun awalnya mungkin dimarahi, ya, mungkin kadang sampai tingkatan di fisik atau apa. Yakin, kesudahannya nanti akan baik. Allah ridho, orang yang tadinya marah nanti akan ridho. Pelajaran keempat, bayanu ma fi taqdimi ridallah minal awaqibil hamidati. Penjelasan tentang siapa yang mendepankan ridho Allah
kesudahannya baik. Ya, kesudahannya baik. Tapi siapa yang mengedepankan ridha manusia nanti mendapatkan al-awaqibus sayyi'ah. Kesudahannya jelek. Kesudahannya jelek. Poin yang keempat. Yang kelima, anna qulubal ibad biyadillahi subhanahu wa ta'ala. Hati-hati hamba itu di tangan Allah. Orang tadinya benci kepada kita, tapi karena ketulusan kita mengharapkan ridha Allah, Allah nanti akan balik. Orang yang benci itu menjadi orang yang paling cinta kepada kita. Ini sejarah mencatat. Lihat di masa Nabi SAW, betapa banyak orang-orang yang ketika di Islam itu termasuk manusia terbaik. Yang awalnya itu termasuk permusuh, penentang yang paling keras. Abu Bakar, Umar misalkan. Contohnya Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, luar biasa. Tapi akhirnya menjadi pembela terbaik. Khalid bin Walid, ya, saya terakhir membaca itu strategi perangnya itu luar biasa. Ya, terakhir saya membaca ketika beliau memerangi tentara Romawi. Pasukannya itu, yang Romawi itu 300, pasukan kaum muslimin cuma 30. 300 ribu, pasukan kaum muslimin cuma 30 ribu. Ya, coba imbangannya Pak. Oh, 200 ribu. Imbangannya 1 berimbang 6. Menang itu. Sampai diceritakan strateginya itu belum pernah beliau terapkan. Jadi ada barisan pasukan depan, ada belakang, ada tengah, ada samping kanan, samping kiri. Nanti ngaturnya itu seperti itu. Ada penyemangatnya untuk berjihad. Masya Allah. Tapi lihat sebelum masuk Islam, Khalid bin Walid termasuk kaum muslimin tertimpa kekalahan dalam perang Uhud. Salah satu panglima perang ketika musyrik itu Khalid bin Walid. Kaum muslimin tertimpa kekalahan. Nah ini saudara yang hormati, hati-hati hamba itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari situ seseorang nggak boleh putus asa. Ada kalanya penentang paling keras satu saat menjadi pembela terbaik. Ada kalanya orang yang memusuhi paling keras satu saat itu menjadi orang yang paling mencintai. Banyak kesaksian. Ada di masa Nabi orang yang dulunya itu kalau ditanya, siapa orang yang paling kamu benci? Muhammad. Sampai kalau ada kesempatan tak pateni. Tapi setelah mendapatkan hidayah, Masya Allah. Itu siapa berani menyakiti Muhammad, hadapi saya. Ini saudara yang saya hormati, poin yang kelima. Selesai. Kemudian setelah itu masuk dalam pembahasan tawakal. Masuk dalam pembahasan tawakal. Tawakal itu termasuk kewajiban yang wajib diikhlaskan hanya kepada Allah. Diikhlaskan kepada Allah. Tawakal itu min afdolil ibadah. Seagung-agung ibadah. A'la maqamati tauhid. Kedudukan tauhid yang paling tinggi itu tawakal. Kenapa kan disebut sebagai seagung-agung ibadah, kedudukan tauhid yang paling tinggi? Satu, seseorang itu nggak bisa ibadah kecuali dengan tawakal. Urusan dunia, seseorang itu tidak akan bisa mencapai kecuali dengan tawakal. Makanya ada dalam ayat yang semua kita hafal, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, kepadamu ya Allah kami mohon tolong. Bersandar sempurna kepada Allah, minta diberikan pertolongan. Itu termasuk seutama-utama ibadah. Seutama-utama ibadah. Ya. Demikian pula pentauhidan kepada Allah, kedudukan paling tinggi itu adalah dengan tawakal. Kalau tanya, siapa muwahhid yang paling sempurna tauhidnya? Jawabannya, satu Nabi kita Muhammad, kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti akan dibawakan. Ternyata kalimat yang ada di lisan mereka termasuk padanya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, Allah sebaik-baik tempat bertawakal. Nanti akan disebutkan. Ini saudara yang saya hormati, tawakal itu seutama-utama ibadah, kedudukan tauhid yang paling tinggi. Dibawakan surat Al-Maidah ayat yang ke-23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin.
kepada Allah lah hendaknya kalian bertawakal. Sisi pendalilan tadi disampaikan tawakal itu seutama-utama ibadah. Itu dengan mengedepankan yang ditakdirkan di belakang. Kan kalau dalam bahasa Arab itu fi'il, fa'il, maf'ul. Maf'ul itu di belakang. Kalau bahasa kita subjek, predikat, objek. Objek di belakang. Kalau sesuatu yang asalnya di belakang dikedepankan, itu memberikan makna pengkhususan, hanya sanya, tok. Kan ini fatawakalu alallah. Tapi alallah fatawakalu. Itu menunjukkan seseorang harus semua tawakalnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Ini menunjukkan seutama-utama ibadah. Kemudian kedudukan tauhid yang paling tinggi. In kuntum mu'minin, jika kalian mukmin. Berarti orang mukmin hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang saya hormati, ayat ini pelajarannya wajib tawakal kepada Allah. Siapa yang memalingkan tawakalnya kepada selain Allah, kesyirikan. Karena dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perkara yang tidak dimampui kecuali hanya Allah. Dia berserah kepada selain Allah. Berserah kepada selain Allah. Saudara yang saya hormati, itu termasuk kesyirikan. Kedua, tawakal kepada Allah itu syarat keabsahan iman. Berarti in kuntum mu'minin, jika keadaan kalian mukmin. Berarti kalau orang tidak tawakal kepada Allah, itu dinafikan keimanan. Kamu nggak pasrah sama Allah, nggak bersandar kepada Allah, nggak menyerahkan urusan kepada Allah. Berarti kamu bukan orang yang beriman. Orang yang beriman itu sandaran tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama. Ayat yang kedua dibawakan surat Al-Anfal ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatsum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini disebutkan tentang sifat mukmin yang hakiki. Didatangkan dengan lafaz innama. Kalau dalam bahasa Arab, innama itu disebut harfu hasr. Harfu hasr itu menetapkan hukum yang di situ, menafikan yang di luar. Hanya tok. Nggak ada yang lain. Orang yang beriman itu sifat pertama, disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Apa maksud disebut nama Allah, gemetar hati mereka? Disebut nama Allah, muncul ketakutan. Contoh, misalkan seseorang melakukan kemaksiatan. Atau mendolimi seseorang. Orang yang didolimi itu mengatakan, Mas, kamu nggak takut sama Allah? Langsung merinding, astagfirullah, saya mohon maaf. Itu ciri orang yang beriman. Tapi kalau seseorang diingatkan dengan nama Allah, nggak takut. Ada itu seseorang. Kadang dalam satu urusan, dia melakukan kedoliman, kemudian ditakut-takuti, kamu nggak takut sama Allah? Sama sekali tidak ada efek. Mesem. Ya, apalagi kadang kan kalau dalam syariat orang yang menuduh itu butuh bayinah, bukti. Orang yang tertuduh itu butuh sumpah. Butuh sumpah. Orang menuduh yakin seseorang melakukan perkara yang jelek. Tapi nggak ada bukti. Maka yang tertuduh itu wallahi. Saudara yang saya hormati, orang yang beriman kalau betul melakukan, sumpah atas nama Allah. Enggak berani. Ya, orang sumpah-sumpah waelah. Tapi kalau orang yang keimanannya masih dipertanyakan, enteng dia bersumpah. Enteng dia bersumpah. Ini saudara yang saya hormati, sifat orang yang beriman disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Makanya kalimat Allah ini luar biasa ini. Ya, gemetar hatinya. Yang kedua, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan. Kenapa kok lafadznya tuliyat? Nanti dalam bahasa Arab namanya mabni majhul.
dibacakan atas mereka. Ya, dulu dapat pelajaran dari guru, salah satu cara mengetahui fi'il mabni majhul itu nanti setelahnya ala, jar majrur. Itu kebanyakannya seperti itu. Walaupun enggak semuanya, tapi kutiba alaikumusiyam. Ala. Tuliyat alaihim. Dibacakan. Kenapa dibacakan? Karena membaca sendiri dengan dibacakan, pengaruhnya di hati itu lebih kuat dibacakan. Orang kalau membaca sendiri, apalagi dari hafalan, itu fokusnya terpecah. Satu, kalau hafalan berarti mengingat hafalan. Kedua, bagaimana dia keluarkan huruf-hurufnya. Perhatian kepada makharijul huruf. Ketiga, dia memperhatikan panjang pendek. Tapi kalau mendengarkan, fokusnya cuma satu, merenungi. Merenungi. Makanya dibacakan ayat Allah bertambah keimanannya. Itu sifat orang yang beriman. Sifat orang yang beriman. Makanya Rasul sendiri itu pernah minta kepada Abdullah bin Mas'ud, Iqra' alaiyal Qur'an. Abdullah bin Mas'ud, bacakan kepada kami Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, Aqra'u alaika wa alaika unzila. Aqra'u alaika ya Rasulullah. Aku bacakan kepadamu, sementara Quran diturunkan kepada engkau. Kata Nabi, saya pengen mendengar dari selainku. Saya pengen mendengar dari selainku. Dibacakan satu ayat, satu surat, sampai pada ayat tertentu, cukup. Beliau nangis. Beliau nangis. Makanya perhatikan di masa sahabat yang menjadi imam. Itu kadang biasa, tapi jamaahnya nangis. Kenapa? Karena tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Ini sifat orang yang beriman. Tapi kalau ayat Allah tidak bisa menembus hati, saudara yang saya hormati, berarti keimanannya masih kurang. Masih kurang. Bahkan kalau seseorang dibacakan satu ayat, ya masuk padanya membaca satu ayat, tapi memberikan pengaruh di hati lebih baik daripada satu juz hanya sekedar di lisan. Ini yang kedua. Yang ketiga, ala rabbim yatawakkalun. Kepada Tuhan mereka bertawakal. Syahid dari ayat wa ala rabbim yatawakkalun. Ayat ini, jamaah hormati, pelajarannya disyariatkan tawakal kepada Allah, wa annahu min sifatil mu'minin. Tawakal itu sifat orang yang beriman. Orang yang beriman itu pasrahnya sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasrahnya sempurna hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau berkaitan dengan sebab akibat, ikhtiar. Tapi kepasrahannya kepada Allah. Orang kalau ikhtiar, tapi sandarannya kepada Allah, kalau berhasil nggak sombong. Ya, karena dia sadar ini pertolongan Allah. Kalau gagal, dia nggak akan, kok bisa ya. Allah pencipta sekali. Saudara yang saya hormati, ini yang pertama. Yang kedua, iman bertambah dan berkurang. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu ketika mereka memberikan definisi iman. Satu, ucapan dengan lisan. Dua, keyakinan dalam hati. Ketiga, diamalkan dengan anggota badan. Yazidu wa yankus. Yazidu bitta'ah wa yankusu bil maksiyah. Tambah dan berkurang. Bertambahnya dengan ketaatan, berkurangnya dengan kemaksiatan. Itu definisi Ahlussunnah. Makanya kalau iman sekedar ucapan tanpa keyakinan, munafik. Munafik itu secara lisan amanna. Kami telah beriman. Ya, tapi hatinya tidak meyakini, munafik. Kalau hati meyakini tidak mengucapkan, saudara yang saya hormati, itu belum disebut iman. Makanya bedanya Ahlussunnah dengan sekte Murji'ah. Murji'ah itu mengatakan iman itu cukup itu pengetahuan. Jadi pengakuan dalam hati. Kalau orang sudah mengaku ya sudah, nggak bertambah nggak berkurang, mau pengakuan kok. Nggak bertambah nggak berkurang. Jamaah hormati, terjatuh dalam penyimpangan. Demikian pula, kalau iman itu hanya sekedar ucapan dan keyakinan, tanpa amalan, itu pun juga keliru. Ini termasuk kelompok Murji'ah.
Kadang keyakinan saja. Nanti ini paling ekstrim. Kadang keyakinan dan ucapan tanpa amal. Tanpa amal. Sehingga mereka kalau melihat orang mengamalkan amalan-amalan yang berat membatalkan keislaman, mereka masih vonis pelakunya muslim. Pelakunya muslim. Itu seperti itu. Jadi hati-hati. 3 hal itu ucapan, keyakinan, perbuatan. Bertambah dan berkurang. Saudara yang saya hormati, maka setiap kita itu harus memperhatikan keimanannya. Iman saya ini bertambah apa berkurang? Dari mana kita tahu keimanan kita bertambah atau berkurang? Kalau semangat kepada kebaikan meningkat, itu alamat keimanannya kuat. Keimanannya kuat. Ada kemaksiatan itu benci, itu alamat keimanannya menguat. Jaga terus, pelihara. Tapi kalau semangat ketaatan, males-malesan, sholat itu abot, awang-awangan itu. Iya, omongnya subuhan. Krungu adzan, kau sila lagi adzan. Krungu komat, aduh komat, sholat ngomah wae. Iya. Akhirnya apa? Saudara yang saya hormati, sholatnya berlambat-lambat. Ini keimanan melemah. Kalau seorang keimanannya melemah, perhatian kepada jiwa harus lebih besar dibandingkan dengan fisik. Kita kalau fisik mengawak gerak-gerak gitu, golek susu segar. Ya, golek jahe. Ya, semangat. Itu begitu ada isyarat fisiknya melemah, semangat diperbaiki. Pada saudara yang saya hormati, kelemahan fisik itu misalkan tidak dicarikan solusi, pol-polane itu cuman mati. Mati itu kata Nabi, aksiru dzikra hadimil ladat. Terputus dari kelezatan dunia. Tapi di akhirat masih dapat kalau jiwanya baik. Tapi kalau jiwa yang lemah dibiarkan, sampai ada ulama mengatakan kematian dalam kehidupan. Kok bisa? Lah orang kalau jiwanya lemah sampai tingkatan mati, ning fisiknya seurip. Itu nggak ada faedah itu. Karena jiwa, saudara yang saya hormati, paling pokok. Nah ini kalau sudah melihat melemah, maka saudara yang saya hormati segera dibenahi. Gimana cara membenahi? Kalau jangka panjang 2. Masjid, majelis ilmu. Masjid, majelis ilmu. Itu kalau jangka panjang. Sampai kata para ulama seperti Syekh Abdul Razak, sebab bertambah dan berkurangnya keimanan. Beliau sebutkan paling pokok ilmu. Kata beliau, al-ilmu aslun likuli khair wal jahlu aslun likuli syar. Pokok kebaikan itu ilmu. Wis ngaji. Kalau orang keimanannya melemah nggak ngaji, wis bablas nanti. Ini wallahu ta'ala alam. Pelajaran yang ketiga, iman itu kepada Allah menuntut tawakal hanya kepada Allah semata. Mendorong tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau seseorang itu memiliki keimanan. Yang keempat, sifat mukmin itu khusyuk, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana itu diambil? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya, gemetar hati mereka. Jadi sifat mukmin khusyuk. Khusyuk itu ada 2. Dalam ibadah, di luar ibadah. Khusyuk dalam ibadah bagus. Tapi kalau khusyuk di luar ibadah lebih sempurna. Kadang orang ketika sholat dia bisa khusyuk, di luar sholat hilang kekhusyukannya. Hilang kekhusyukannya, ketundukannya kepada Allah, ketakutannya kepada Allah, penghinaan diri kepada Allah, sifat muraqabah kepada Allah, nggak ada. Khusyuk itu merupakan sifat orang yang beriman. Allah Ta'ala. Setelahnya dibawakan ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anfal ayat yang ke-64. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, cukup bagimu Allah dan orang yang mengikutimu dari kalangan orang yang beriman. Di surat At-Talaq ayat yang ketiga, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukup bagi dia. Allah cukup bagi dia itu kalau Asy-Syaikh Utsaimin itu 3. Dicukupi kepentingan,
dimudahkan urusan, dikasih rizki dari arah yang tidak pernah dipertimbangkan. Ini seseorang kalau bertawakal kepada Allah, balasannya 3 hal itu. Saudara yang saya hormati, 2 ayat ini wajib tawakal kepada Allah karena min a'dhami anwa'il ibadah, seagung-agung jenis ibadah. Yang kedua, penjelasan utamanya tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah itu a'dhamul asbab lijal bin naf'i wa daf'id dhar, untuk mendapatkan kemanfaatan, untuk menghindari bahaya. Itu ternyata sebab paling besarnya adalah dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang tawakal, wah sudahlah. Allah akan kasih kemudahan, dicukupi, dikasih rizki dari arah yang tidak pernah dipertimbangkan. Orang kalau tawakal kepada Allah, jiwanya tenang. Kadang seseorang nggak tenang itu karena tawakalnya kurang. Kepasrahan sempurna kurang. Kalau nanti saudara yang saya hormati, kalau nggak tawakal kepada Allah, menyandarkan kepada kemampuan, itu nanti ketika kemampuannya melemah, wes bahaya itu. Kadang orang punya beban, masalah, iya, nggak dipasrahkan sama Allah, sudah dipikir sendiri, stres. Ya, tadi ini bersengut, gue tahu-tahu mesem. Sekarang masalahnya sudah selesai, urung rampung. Iya, mesem itu mergo konslet. Ini bahaya. Tapi kalau orang serahkan kepada Allah, sering kita mendengar orang curhat dengan kita problem yang berat. Begitu ketemu, loh santai man. Wis tak pasrahke mas sama Allah. Tak pasrahke sama Allah. Itu nanti akan menjadikan tenang. Saudara yang saya hormati, keutamaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Al jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Siapa yang menyerahkan urusan kepada Allah, Allah akan cukupi. Tapi siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, kepada selain Allah, nanti wukila ilaihi, diserahkan kepada selain Allah. Selain Allah itu nggak punya kemampuan. Makanya pernah disampaikan zikir pagi dan sore. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan serahkan urusanku kepada diriku walaupun sekejap mata. Menunjukkan mukmin itu kepasrahan sempurna kepada Allah setiap kesempatan. Makanya ada kalimat insya Allah, ada kalimat ya semoga Allah beri kemudahan. Semuanya itu menunjukkan sandaran kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dibawakan riwayat Ibnu Abbas, beliau berkata hasbunallah wa ni'mal wakil, membawakan ucapan Allah, cukup bagi kami Allah, Allah sebaik-baik tempat bertawakal. Ini diucapkan Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam kobaran api. Diucapkan Nabi Muhammad ketika ada teror ancaman. Ancamannya inan nas qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ancaman kepada Nabi kita Muhammad, sesungguhnya orang-orang itu telah kumpul untuk menghancurkan kalian. Takutlah kalian kepada mereka. Tapi tidak menambah kepada mereka kecuali iman. Mereka berucap hasbunallah wa ni'mal wakil. Saudara yang saya hormati, utamanya kalimat ini. Jadi kalimat ini sangat luar biasa. Makanya kata penulis, yan bagi antuqala inda syada'idi wal qurub. Sepantasnya diucapkan ketika genting. Berat ya. Besar sekali perkaranya. Dahsyat sekali. Itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Perhatikan Nabi Ibrahim. Kondisinya wah mengerikan itu. Dimusuhi sak negara. Sak negara kan awal dakwah itu yang beriman cuma 3. Beliau, istrinya, sama ponakannya Lut. Lut itu di daerah yang lain. Iya. Kemudian beliau ini diikat, dilempar dalam kobaran api. Kisahnya terkenal. Datang malaikat Jibril, Ibrahim butuh bantuan. Padahal yang nawari malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu syadatul malaikah. Memiliki 600 sayap. Satu sayap itu menutupi ufuk. Ufuk itu sejauh pandangan mata kita. Kalau logika kita, sebesar apapun kobaran api,
kibas karo sayape malaikat Jibril, entek itu. Tapi apa jawaban Ibrahim? Kepada kamu tidak. Butuhku hanya kepada Allah. Begitu mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Iya, Masya Allah. Langsung turun pertolongan. Kata Allah, ya narukuni barda wa salama ala Ibrahim. Api, jadilah dingin. Kemudian Ibrahim selamat. Kalimat dua. Tidak ditunggu. Ibrahim ben 2 menit sik kobong. Kesuwen. 2 menit itu kalau kobaran api ya wis kroso lah. Iya. Enggak, itu langsung ya narukuni barda wa salama ala Ibrahim. Kalimat yang kedua, selamat Ibrahim. Bukan hanya wahai api menjadi dingin. Kalau api menjadi dingin, toh Ibrahim juga terkena madorot itu. Diwobong bulat. Waduh. Malah kedinginan. Tapi selamat Ibrahim. Nah, ini menunjukkan kalimat ini satu kalimat yang luar biasa. Pertolongan cepat datang. Tapi seseorang harus punya keyakinan. Lah ini seringnya yang kita luput itu keyakinan. Keimanan nih. Lesane ngucap, hatinya nggak yakin. Iya, zaman dahulu la ilaha illallah kunci jannah, tapi keyakinannya ada. Syarat-syaratnya terpenuhi. Kita la ilaha illallah bola-bali ora kabul-kabul. Coba doa Nabiullah Yunus. Padahal ujian Yunus itu 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan tengah laut, kegelapan perut ikan. Ya, yang beliau baca cuma 3 kalimat. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz dzalimin. Kata Nabi, siapa yang punya masalah membaca doa seperti ini, nanti setelah itu dia bermunajat kepada Allah, Allah akan kabulkan. Tapi kita harus mau la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz dzalimin. Meden itu. Karena hati kita itu tidak seperti mereka. Lah ini yang terpenting, masalah keimanan. Ini luar biasa. Nabi kita Muhammad juga begitu. Pelajaran yang pertama. Yang kedua, tawakal itu seagung-agung sebab untuk mendapatkan kebaikan, menghindari madharat. Tawakal, dunia akhirat itu tawakal merupakan sebab yang paling agung mencapai keberhasilan. Ketiga, iman bertambah dan berkurang. Sudah kita terangkan. Keempat, ana ma yakrahul insan qad yakunu khairul lahu. Sesuatu yang orang benci itu kadang kebaikan bagi dia. Sesuatu yang dia benci itu terkadang kebaikan. Saya kemarin baca tentang penjelasan ulama. Ada kalanya seseorang Allah kasih keturunan cacat. Itu kebaikannya luar biasa. Bisa menghancurkan kesombongan. Saya dulu pernah melihat ada orang zaman nomewa, jangan tanyalah. Ya, luar biasa. Ya, dalam kaitannya dengan pergaulan kepada yang bukan mahramnya. Setelah itu nikah, setelah nikah itu Allah takdirkan anak pertama itu kurang sempurna. Langsung sadar, gelem ngaji, gelem ning masjid itu. Lah ini bisa, makanya sesuatu yang kita tidak suka, terkadang Allah simpankan kebaikan yang sangat banyak. Nanti ada ayat, asa anta krahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kalau para ulama menjelaskan tentang kaidah ini, ada orang yang menganggap sesuatu baik, maksimal, totalitas. Kalau ulama kasih contoh usaha. Kalau kamu usaha ini, wah sudah menjanjikan. Nanti kamu uripe penak dunia akhirat katanya. Semuanya dicurahkan ke situ. Tapi ternyata begitu dijalankan, modalin teh, nggak jalan. Kemarin ada itu orang buka soto itu, Masya Allah. Ya, bayangan dia, soto itu kan dagingnya sidik, banyunya akeh. Kan odol banyu ya. Odol banyu. Ya. Dan soto itu 2.000 bati kok. Ya, bati. 2.000 itu soto ayam itu bati. Ya, cuma 2.000 lah. Kurang suwir-suwir gitu. Dan orang makan soto nggak mungkin nggak makan gorengan. Nggak mungkin nggak makan ya kerupuk atau apa. Nggak mungkin nggak minum. Itu sotone saja wis cucuk, apalagi sotone 2.000 tapi mangan gorengannya 15. Saudara kaisar mati, menurut pertimbangan, wah ini luar biasa. Nanti berhasil bikin rumah yang bagus, kasih macam-macam. Hari pertama buka sepi, hari kedua buka entek. Akhirnya kukut itu. Lah ini sesuatu yang kita cinta belum tentu baik, sesuatu yang kita tidak suka justru di situ ada kebaikan.
Ini yang bisa kita baca, insya Allah pertemuan seterusnya nanti masuk dalam aman dari makar Allah. Nah, ini saudara yang saya hormati, orang mukmin itu kalau mendapatkan nikmat tidak merasa aman dari makar Allah. Tapi kalau mendapatkan musibah tidak mutung. Dua ini termasuk dosa besar. Nanti insya Allah kita akan baca. Demikian. Sebelum ditutup, barangkali ada yang tanyakan. Kalau bisa kita jawab. Di awal nah, kalau ini sendiri itu tuh apakah hanya ada di akhir sebuah proses atau justru sejak awal proses hingga akhirnya itu selalu membersamai gitu. Jadi orang yang tawakal itu semenjak awal sudah berhasil. Makanya kalau setiap amalan kita iringkan tawakal, itu sejak awal sudah berhasil. Kenapa? Setiap usaha kita sudah dinilai pahala. Tapi coba kalau nggak ada tawakal, nggak ada tawakal itu kita sudah kerahkan tenaga, pikiran, macam-macam, nggak ada hasil. Kemarin itu di SMA 1 Karanganyar, ketika membahas tentang keutamaan ilmu, dia cerita gagal terus dalam belajar. Saya sampaikan perkara agama itu nggak ada kegagalan. Nggak ada kegagalan. Ya, kenapa? Karena usaha dia itu sudah bernilai pahala. Orang kalau menginginkan tawakal, baru setar sholat. Saya pernah baca ulama. Kalau orang amalan hati itu diperhatikan, setar sholat itu, yang lain cuma dapat satu niat. Dia bisa mendapatkan 3 itu. Baru setar sholat. Baru setar. Kemudian dia minta tolong sama Allah, ya Allah, bantu supaya bisa khusyuk. Ya. Kemudian niat beribadah kepada Allah. Yang ketiganya, pasrah sempurna. Ya Allah, saya pasrahkan, ya. Mungkin kendaraan saya, sandal saya. Ya. Apa kadang setan itu kan pinter. Pas sholat, HP ini bingung digulai. HP-mu neng mejo. Nah, itu kalau nggak tawakal, sholat itu piye, batal kese, dimu HP, atau dilanjutkan, nggak dilanjutkan dia dijimu uang. Tawakal. Itu baru setar, dapat 3 poin itu. Nah, jadi ini pentingnya seseorang itu semua urusan dia sertakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti dalam ayat tabarakasmu rabbika dzul jalali wal ikram. Maha barokah nama Rabb. Kata para ulama, tidaklah nama Allah diiringkan dalam satu urusan kecuali urusan itu barokah. Mengiringkan nama Allah dalam urusan itu 2. 1, bismillah. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas itu mengiringkan nama Allah Subhanahu wa taala. 2 itu, semua urusan kalau kita iringkan itu, sudah bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian saya ikhlas beribadah kepada Allah. Semua urusan ikhlas karena Allah. Itu nanti barokah. Nah, itu seperti itu, wallahu taala. Feeling ada orang mengaku karena menasihati orangnya dibuang, terus kedua kalinya orangnya dibujuki ke dia, malah itu 3 kalinya kalau maksudnya nah terus bisa mereka balas tajam yang mereka bawa tadi bola atau kan itu baru mereka gunakan untuk melukai orang-orang yang ya ketika mereka niat saving dan membawa bola dengan jaga-jaga mengamankan diri ketika orang-orang itu di pembubar. Jadi itu bukan penerapan tawakal seperti itu. Bukan penerapan tawakal seperti itu. Amar ma'ruf nahi mungkar, fisik itu yang dalam kewenangan. Makanya nanti man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Siapa lihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Tangan itu dalam kewenangan itu nanti akan ada solusi. Siapa yang punya kewenangan kalau bersifat umum? Penguasa. Makanya kalau kami dilapori pojokan sana ada orang yang mabuk-mabuk. Ya, kalau dengan lisan bisa kita. Mas, cuman tuh mas. Tobat sama Allah. Ya, itu bisa. Tapi kalau sudah fisik,
itu berkaitan dengan penguasa. Kerjasama misalkan Pak RT, Pak RW, ya, Pak Polisi misalkan. Saudara yang saya hormati, dengan yang seperti itu, nanti akan ada solusi permasalahan. Tapi kalau enggak, biasanya dendam terus menerus. Enggak akan ada selesainya. Enggak akan ada selesainya. Saya kemarin ada tamu itu cerita, sekarang model preman-preman itu ya dikenal ke ngaji, gelem sholat, rambutnya gondrong-gondrong. Tapi ternyata sekarang ya kadang malah memberikan citra buruk. Salah satunya apa? Kalau di Solo itu rebutan parkir. Lahan parkir yang misalnya dikuasai kampung, setelah itu nanti jak gelut. Ya, akhirnya apa? Orang citranya, loh ya toh, oh ngomong citan ini koyo ngono kelakuan. Ya, kelakuannya seperti itu. Walaupun kadang memang pengelolaan dari parkir itu sebagian itu dibagikan lagi, nanti berikan sembako, dibagikan lagi. Tapi cara-cara yang seperti itu nanti kadang bisa memberikan citra buruk kepada kaum muslimin. Kaum muslimin. Saudara yang saya hormati, jadi kalau kemungkaran dengan fisik itu wewenang yang orang punya kemampuan. Kita punya anak, ya silakan. Anak saya sendiri kok. Mendem misalnya, apa lagi pilih? Anu ini cium bekunang, gore nih. Ya, arep ngombe to Pak? Ora, gue ngeprok kowe. Misalkan itu dalam wewenang dia. Nanti akan ada jalan keluar. Nah, ini wallahu ta'ala alam. Jadi kalau skupnya besar, ya kita dengan lesan ingatkan keras gitu. Tapi kalau sudah tingkatan fisik, sekali lagi itu wewenangnya penguasa. Ya kita di belakangnya bisa. Di belakangnya bisa. Walaupun banyak. Wah, ternyata sing backingi. Saya di beberapa tempat itu ada kasus judi sabung ayam. Macam-macam banyak. Lu kok ditokni wae to? Wah, niku backingi tentara, ada backingi Kopassus katanya, backingi polisi katanya. Iya. Nah, itu nanti kalau dakwah itu nanti semua kita bisa masuk ke kepolisian, nanti akan muncul orang-orang yang baik. Nah, salah satunya backingnya gitu nggak mau. Allah Ta'ala. Itu demikian kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.